Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan dosen pengampu Prof. Komar Solihah. Di sini kami akan menjelaskan terkait aspek kepemimpinan berbasis karakter dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Oke, yang pertama untuk anggota kelompok ada saya, Ana Dedi Sasmita. Perkenalkan, saya Ayu Domianti Lazifana. Saya Alfidiana Solihah. Saya Rafiqan Bukhari. Saya Putri Herlinda Sari. Saya Muhammad Eka Giswari Nasution. Ya, terima kasih kepada Rektor Prof. Widodo dan setara jajarannya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Dan terima kasih pula kepada Dekan Fakultas Teknik, Prof. Insinyur Hadi Suyono, Ketua Departemen Teknik Industri, Insinyur Sudiono, dan dosen pengampu Prof. Dr. Komar Solihah. Baik, untuk yang pertama, pendahuluan terhadap latar belakang. Menurut riset dari White dalam tahun 2003, definisi kepemimpinan menurutnya adalah sebuah kegiatan ataupun sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan kepada kemampuan yang dimiliki oleh orang itu guna memimpin orang lain di dalam usaha mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu faktor penting dari dalam diri seorang pemimpin adalah terkait gaya kepemimpinannya, di mana hal ini berarti sikap dan pendekatan pemimpin dalam memberikan arahan, menerapkan rencana dan strategi, dan memotivasi pengikutnya. Situasi yang berbeda mensyaratkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Diharapkan pemimpin, terutama para calon pemimpin, dapat memotivasi pengikut melalui gaya kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal Indonesia, yaitu gaya kepemimpinan berbasis karakter. Dalam mewujudkan ini, diperlukan saat ini gaya manajemen kepemimpinan yang mengintegrasikan 18 nilai-nilai pengembangan karakter ke dalam gaya kepemimpinan pengelolaan perguruan tinggi sehingga tercapai visi dan misi dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian berikutnya adalah rumus masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian kami. Untuk rumus masalahnya adalah bagaimana pola kepemimpinan dalam mengelola perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas berdasarkan nilai karakter bangsa yang dikemukakan oleh Kemendikbud. Kemudian tujuannya adalah untuk menganalisis pola kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pada pengelolaan perguruan tinggi saat ini berdasarkan 18 nilai karakter bangsa. Dan manfaatnya adalah untuk mengetahui kesesuaian pola kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pada pengelolaan perguruan tinggi saat ini berdasarkan 18 nilai karakter bangsa yang dikemukakan oleh Kemendikbud. Selanjutnya adalah metode penelitian dari penelitian kami. Pertama, untuk jenis penelitian, jadi penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas yang berkaitan. Kemudian untuk sumber datanya, di sini tuh penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari penelitian perpustakaan. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal maupun literatur lainnya. Next, kemudian untuk teknik pengumpulan data, jadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode library research, yaitu studi perpustakaan. Jadi teknik ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi secara sistematis apa yang ada, pendapat apa yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Nah, selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Jadi tujuan tadi kan terdapat 18 karakter bangsa sebagai yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, tersebut di situ ada 18 nilai. Yang pertama ada religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, keinginan untuk tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai kinerja, ramah atau komunikatif, cinta damai, suka membaca, memelihara lingkungan, bantu sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya, di antara ke-18 nilai karakter bangsa tersebut, semua nilai dapat diimplementasikan dalam mengatur, menjalankan, dan mengelola perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas suatu perguruan tinggi.
Dan apabila seorang pemimpin berperguruan tinggi dalam melakukan manajemen pengelolaannya didasarkan dari pola kepemimpinan 8 nilai tersebut, maka akan menjadi terobosan baru yang selama ini masih belum dijalankan dan dilakukan, bahkan diabaikan, walaupun sebenarnya dari nilai tersebut bukanlah hal yang baru, karena memang sudah merupakan konsep ajaran agama dan budaya yang selama ini kita anut. Namun kenyataannya, nilai tersebut tidak dianggap dan lebih suka mengadopsi gaya kepemimpinan pola dari barat yang dianggap lebih tren dan bagus dalam memimpin, yang ternyata belum tentu cocok dengan budaya yang ada di masyarakat kita karena perbedaan agama, suku, ras, dan faktor lingkungan yang ada di negara kita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah kegiatan ataupun sebuah seni untuk mempengaruhi, mengontrol maupun memotivasi orang lain agar mau bekerja sama, serta bagaimana ia mampu menempatkan diri sebagai yang dipimpin guna mencapai berbagai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan pula bahwa pola kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam mengatur, menjalankan, dan mengelola perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dapat didasarkan pada 11 nilai karakter bangsa yang dikemukakan oleh Kemendikbud, yaitu antara lain religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, keinginan untuk tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai kinerja, ramah atau komunikatif, cinta damai, pembaca, melindungi lingkungan, bantuan sosial, dan tanggung jawab. Mungkin sekian kesan dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Ya, perkenalkan, nama saya Tito. Mengapa dari penelitian ini kalian mengambil judul ini tentang kepemimpinan di perguruan tinggi? Terima kasih. Ya, oke, izin jawab ya kan. Jadi perguruan tinggi ini sendiri kan merupakan salah satu fondasi bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Nah, jadi kita di sini tuh kita penasaran apakah karakter bangsa yang sudah dikemukakan oleh Kemendikbud ini memiliki hubungan untuk meningkatkan kualitas itu sendiri. Nah, dari situ kita mengambil judul ini. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan. Oke, tadi kan dipaparkan terkait 18 poin kepemimpinan. Menurut kelompok kalian, menurut kelompok Anda, poin mana sih yang menurut kalian tuh penting untuk diterapkan? Tiga atau empat? Terima kasih. Ya, saya menjawab sebenarnya 18 nilai karakter yang diberikan Kemendikbud ini sebagai rekomendasi lah masalahnya. Tapi menurut saya 18 nilai ini harus balance. Tapi kalau misalkan harus disuruh memilih 3 nilai, menurut saya yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada disiplin, dan yang ketiga harus religius. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.